Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya Alan Primaulia di channel Alan Primaulia tentunya. Dan di kesempatan ini saya mau bagikan cara untuk membuat brosur atau leaflet menggunakan software Adobe Photoshop versi CS6 khusus untuk pemula. Baik, sebelumnya saya sudah pernah bagikan tentang penggunaan software CorelDRAW. Nah, sekarang saya akan coba kenalkan dengan Adobe Photoshop. Jadi sekali lagi ini khusus untuk pemula yang sudah expert, bukan ini tontonannya. Kemudian yang membedakan antara dua software ini, antara CorelDRAW dan Adobe Photoshop itu adalah pemanfaatannya. Walaupun sama-sama untuk desain grafis, tapi kalau CorelDRAW itu lebih bagus digunakan untuk membuat atau memproduksi gambar-gambar yang basisnya vektor. Sementara kalau misal Photoshop itu lebih bagus digunakan untuk membuat dan memproduksi gambar yang basisnya image, foto gitu ya. Oke, langsung kita mulai. Jadi judulnya kali ini kita mau buat media promosi kesehatan, brosur untuk menjadi media promosi kesehatan, khususnya imbauan untuk menggunakan masker. Kita langsung mulai dengan klik file, kemudian klik new. Oke, karena ini mau kita distribusikan ke Instagram ya, kita buat ini width, lebar dan tingginya itu sama 1:1, 800 kali 800 pixel. Kemudian resolusinya kita pilih 100 dan tinggal klik OK. Nggak ada yang perlu kita rubah dan ini dia workspace-nya. Sebelum mulai bekerja, saya akan kenalkan dulu sedikit ya, di mana di bagian kiri, nah yang ditunjukkan oleh kursor ini adalah toolbar atau alat-alat yang nanti kita gunakan dalam mengolah gambar. Kemudian bagian atas adalah menu bar ya. Kemudian yang sebelah kanan ini yang ditunjukkan kursor mouse ini adalah properties, ada layer, paragraf, karakter, path, dan juga channel, dan beberapa properties lainnya. Nah, yang membedakan antara Photoshop dan CorelDRAW selain tadi fungsinya juga adalah prinsip kerjanya pada dasarnya sama. Kalau misalnya di CorelDRAW itu juga ada tumpukan-tumpukan objek ya, ada yang di atas, kemudian ada yang menghimpitnya. Di Photoshop juga seperti itu, dan kita dipermudah lagi dengan adanya display layer di sebelah sini, sebelah kanan. Oke, dalam workspace kali ini itu baru hanya ada satu objek gambar yang namanya background di mana warnanya putih, dan ini dia. Oke, kita akan mulai dengan menambahkan satu objek baru di sini dengan klik file, kemudian open. Ya, tinggal kita cari saja di mana letak gambarnya. Kebetulan itu saya taruh di desktop ya. Saya gunakan foto teman saya yang ini ya. Ini kemarin kita buat sama CorelDRAW ya. Kita akan menggunakan yang ini, kemudian kita klik open. Oke, ini dia terbuka. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Sekarang kita sudah punya dua workspace ya. Kalau yang ini ketika dia diaktifkan hanya ada satu layer warna putih, dan kalau yang ini satu layer juga, dan ini gambarnya. Nah, kita akan pindahkan gambar ini ke workspace yang putih yang tadi kita siapkan. Caranya gampang, kita tinggal pilih tool yang paling atas ya, ini. Kemudian kita klik kiri, tahan, kemudian tarik ke yang gambar yang workspace yang putih ini. Lepaskan. Oke, dia pindah. Oke, kita ulang lagi. Caranya adalah klik gambar ini yang mau kita pindahkan, kemudian kita drag ke sini. Oke, tinggal lepaskan. Oke, ini close saja karena kita udah pindah gambarnya. Kemudian kita akan perkecil gambarnya. Untuk zoom in dan zoom out di Adobe Photoshop CS6 itu kita gunakan tombol Ctrl, kemudian minus untuk zoom out, dan plus untuk zoom in. Oke. Oke, kita zoom out, kemudian kita kecilkan gambarnya. Oke, besarkan lagi, zoom in. Oke, kira-kira kita butuhnya segini cukup ya. Oke. Kita putar sedikit, oke, cukup segini. Kemudian kita besarkan. Nah, teman-teman semua bisa lihat bahwa ini ada background hijau ya, kemudian ini putih. Kita akan hilangkan background hijaunya. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Pertama, kita bisa gunakan Magic Wand Tool ya, yang ini. Kita tinggal klik saja di warna hijau karena ini prinsip kerjanya adalah dia akan menyeleksi objek itu berdasarkan warna yang terdekat. Karena ini warna hijaunya terdekat dan seragam, dia bisa seleksi semua warna hijau, kemudian tinggal tekan delete. Oke. Ctrl D untuk diselect. Nah, ini bekas potongannya. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk membuatnya rapi kita bisa gunakan blur. Nih, blur tool ya. Kita blur pinggir-pinggirnya agar bekas potongannya nggak terlalu kelihatan. Tuh, bisa kelihatan kan bedanya ya. Yang dari tajam bekas potongannya menjadi memudar. Ini juga agar efek bekas potongannya nggak terlalu kelihatan. Oke, kita blur pinggir-pinggirnya aja. Oke.
Lanjut ke bagian rambut, terus blurnya. Oke, lanjut. Iya, sedikit lagi. Kemudian juga untuk informasi bagi teman-teman semua, ketika sudah mahir menggunakan Adobe Photoshop, maka tingkat lanjut yang bisa dilakukan dengan software ini adalah rekayasa gambar ya. Oke. Nah, udah kira-kira segini. Nah, kemudian kita tentukan kita mau pakai warna apa di backgroundnya. Anggaplah kita mau pakai warna kuning misalnya. Kuningnya ya segini, oke. Kemudian kita tinggal pilih tools yang ini, Paint Bucket Tool, atau bisa juga tekan G. Sorry. Nah, kita tinggal klik nih. Ini di mana akan kita aplikasikan, kita mesti aktifkan dulu layernya. Kita akan coba aplikasikan ini di background. Ya. Klik di sini, nah itu sudah warna kuning, dan background di sini juga layernya berubah jadi warna kuning. Oke, kemudian saya akan coba untuk sedikit menaikkan cahaya terhadap gambar teman saya ini. Oke, layer 1 ini. Itu kita bisa tekan shortcut Ctrl M. Oke, kita akan coba naikkan, kelihatan ya. Sahabat bisa melihat ya perubahannya ketika kurvanya dinaikkan. Oke, kemudian klik OK. Kita akan naikkan juga levelnya dengan Ctrl L. Tuh. Oke, biar warnanya jadi lebih tajam. Nah, ini di sini, ini sahabat bisa lihat ya ada kesan pendaran cahaya karena mungkin minyak atau keringat, ini kita bisa hilangkan. Kita tinggal seleksi ini. Seleksi. Oke, toolnya ini nih, yang ini toolnya. Oke, patch tool ini. Kita seleksi bagian ini, kemudian kita tarik ke bagian yang tidak berminyak. Tuh, sahabat bisa lihat, pendaran cahayanya juga hilang. Oke, sudah sampai di sini. Kemudian kita akan buat tulisan gunakan masker di sini. Oke, sorry, ini untuk merubah warna font ya, bagian sini ya. Kita ubah jadi hitam. Oke, kita besarkan sedikit dulu. Oke. Di sini tulisannya gunakan guna. Nah, untuk space-nya ini kita bisa ke menu karakter ini, kita bisa rapatkan. Oke. Guna. Segini ya, misalnya. Kita tarik. Nah, kemudian kita duplikat ini dengan cara klik ini, tahan, kemudian tekan Ctrl. Kita tarik ke bawah. Oke. Tekan. Gunakan maskermu gitu ya. Kita duplikat lagi yang ini. Oke. Kemudian kita tinggal luruskan dengan menekan tombol panah di keyboard. Atau kali maskernya yang kita besarkan ya. Masker gitu ya. Ini memang belum ada konsep. Saya bikin mengalir gitu aja sambil direkam ini. Masker. Oke. Ini kita besarkan. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di layer. Ini objek mask dan objek ker ya. Ini posisinya di atas layer gambar. Kalau kita mau turunkan, kita tinggal naikkan layer gambar kayak gini nih. Perhatikan mask. Oke, dia sudah pindah ke bawah. Perhatikan juga ker. Oke, dia pindah ke bawah. Oke, itu tadi. Kita coba geser ke sini sedikit ya. Atau gini kali ya. Gunakan masker. Oke, seperti ini. Kita kecilkan sedikit.
Terus di atasnya kita tambah tulisan kecil selalu gunakan. Oke, kita taruh di sini. Segini kira-kira. Kemudian kita coba ganti tulisannya ini dengan warna merah. Oke, seperti itu. Iya, kita diatur. Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan ya gambar virus corona yang kemarin kita buat. Oke, ini dia yang PNG transparan. Dan sama kita tinggal tarik aja ke objek yang kita buat. Ini dia sudah masuk. Kita kecilkan. Oke, kita taruh di belakang. Oke. Sini misalnya ya. Kemudian kita duplikat. Kalau di Corel Draw itu duplikatnya Ctrl D. Nah, di Photoshop itu dia duplikatnya Ctrl J. Oke, itu yang bedanya. Nah, ini dia. Kita taruh di sini. Misalnya, gunakan masker. Oke. Kemudian kita tambah tulisan penguat di bawah. Lindungi diri dari COVID-19. Bisa. Besarkan. Oh, lindungu ya. Oke, lindungi diri. Nah, ini dia. Kita taruh di sini. Oke. Kelihatan ya. Sudah. Kemudian kita kasih stroke dengan cara klik kanan di tulisan yang mau kita kasih garis tepi. Kalau di Corel kita kenal outline. Klik kanan, kemudian pilih blending option, pilih stroke. Ya. Ini untuk mengatur warnanya dan ini untuk mengatur besar kecilnya atau lebar tipisnya garis pinggirnya. Kalau udah klik OK. Nah, gini kira-kira penampakannya. Oke. Nah, ini untuk pemula ya, untuk tahap awal belajar ini sudah cukup ya. Walaupun sebenarnya kalau misalnya sudah menguasai atau sudah bisa sampai ke sini, ada banyak lagi yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki atau mempercantik gambar kita. Nah, untuk sementara untuk pemula sampai di sini dulu. Itu yang tadi kita bisa lakukan. Sudah mulai dari memotong gambar, kemudian kita juga tadi sudah menambahkan tulisan, kemudian prinsip kerja layer, dan semoga saja sedikit yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton semua. Baik, saya mohon maaf jika ada salah-salah dan sekali lagi semoga bermanfaat. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk kita lanjutkan untuk mengolah gambar yang lebih kelasnya udah nggak pemula ya, mungkin intermediate nantinya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sorry. Ini belum kita save. Sorry. Jadi save-nya udah selesai, kita tinggal file, kemudian save as, ya pilih formatnya. Formatnya saya mau pakai JPG. Kemudian saya buat di sini praktik Photoshop. Save. Oke, dan jadilah gambarnya. Nah, sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.